bahwasanya kalau kita akan dari Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari bersama kembali pimpinan ujian pada kesempatan hari ini akan diadakan Bapak Ibu Budiman mengajarkannya kesempatan ketika pada pimpinan ujian. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Pagi ini kita boleh diberi kesempatan untuk berbakti di tengah masa-masa sulit saat ini. Karena kita tahu bahwa kita adalah Bapak yang setia. Jiwa kita aman boleh bersama dengan Dia. Bapak kau setia.
rangkaian ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir menyertai dan memberkati dengan roh kudus-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap bangun berdiri, kita akan pujikan, besarkan nama Tuhan, karena kita tahu hanya satu nama saja yang patut kita tinggikan dan besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kita
namanya adalah Yesus. Dia jalan kebenaran dan sudah memberi kita hidup yang kekal. Kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Biar kita yang sudah mengetahui kebaikan Tuhan, Dia yang sudah berkorban bagi kita, kita boleh tetap setia. Kita boleh tetap setia melayani Dia. Aku tetap setia.
sakit sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Sekali lagi, sampai akhir, dalam sejarah hambanya berdoa. Sekali lagi, sampai akhir. Di dalam keheningan kami, Tuhan, dalam ketenangan jiwa kami, dalam introspeksi diri kami mengakui bahwa sungguh sulit bagi kami setia sampai akhir untuk mengiring Engkau. Seringkali mata rohani kami tidak tertuju akan mahkota kehidupan. Seringkali semuanya berganti dengan kenyamanan diri kami. Kami lupa untuk menangis seperti wanita yang menangis bahwa kaki-Mu menyadari akan siapa dirinya. Kami lupa, Tuhan. Oleh sebab itu, tolong kami, Tuhan. Tolong kami orang-orang yang lemah ini. Tolong kami orang-orang yang rapuh, yang begitu sering lupa akan kemurahan dan kebaikan-Mu yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami. Itulah diri kami, Tuhan. Tolong kami, bimbing kami, tuntun kami, sampai kami mengakhiri garis akhir kehidupan kami dengan setia. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Berkati kami yang ada di rumah. Tuhan, tolong kami, beri telinga rohani kepada kami, supaya kami dapat mendengar suara Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua. Demi Kristus Yesus kami sambut firman. Amin. Silakan duduk. Shalom teman Tuhan. Kita boleh kembali berkumpul untuk merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini berbicara tentang ketekunan orang-orang kudus. Tema yang sangat menarik, sangat relevan, gitu ya, sangat cocok dengan kehidupan kita saat ini. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang ke-14. Kitab Wahyu, kitab paling terakhir di dalam Perjanjian Baru. Wahyu pasal yang ke-14. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu dapat menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Sekali lagi, Wahyu 14 ayat 6 sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal, untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa
dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ayat yang ke-8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suaranya, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siapa mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dan jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah, gitu ya, berbicara tentang ayat ini, jelas ini ayat yang begitu relevan, begitu cocok dengan kehidupan kita sekarang. Di sana diawali bahwa malaikat Tuhan menyuarakan suara pertobatan. Barang siapa yang tidak bertobat, dia akan dihukum. Tetapi orang-orang yang tekun akan menerima upahnya. Tetapi kemudian saya mulai merenungkan, tekun itu seperti apa? Tekun itu apa? Kenapa Tuhan berkata perseverance, ketekunan? Kenapa ketekunan menjadi kunci utama di dalam umat Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan, di dalam umat Tuhan untuk menikmati anugerah, menikmati mahkota kehidupan? Ketika saya merenungkan ketekunan yang seperti apa, saya mulai berpikir-pikir dan berpikir lagi. Saya mulai merasa ada yang aneh. Apa itu yang aneh? Gitu ya. Serasa aneh di telinga kita. Ada satu hal yang aneh di telinga kita, dan hal ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Coba kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-7. Ini perkataan Tuhan yang aneh. Tuhan bilang tekun, tapi di Matius pasal yang ke-7, coba kita melihat sejenak. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Di sana dikatakan begini. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadamu, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadamu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Dan waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Aneh sekali ketika saya mulai membaca, merenungkan, gitu ya, apa yang kita baca barusan ini di dalam Matius pasal yang ke-7 21 sampai 23. Ini orang yang sudah melakukan mujizat, orang yang sudah menyembuhkan. Karena saya pikir, Bapak Ibu, orang yang melakukan mujizat itu orang yang dekat dengan Tuhan, ya kan Bapak Ibu? Orang yang bisa melakukan mujizat itu orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang bisa menyembuhkan demi nama Tuhan itu juga orang yang dekat dengan Tuhan. Bahkan saya yakin orang ini, gitu ya, merasa bahwa dirinya itu intim sama Tuhan. Sampai mujizat dia bisa bikin, kesembuhan dia bisa bikin. Tetapi aneh sekali bahwa Tuhan itu berkata, aku tidak kenal. Padahal dia sudah melakukan. Dia sudah melakukan hal-hal yang menurut dia itu baik. Dia sudah melakukan yang terbaik mungkin bagi dia. Dia sudah melakukan mujizat. Kalau sudah melakukan mujizat pasti klaimnya itu dari Tuhan. Menyembuhkan, dia bilang menyembuhkan demi nama-Mu.
berdoa tentunya gitu ya, yang orang yang menganggap dirinya orang yang beriman tentunya, yang bisa mengadakan mujizat, dekat dengan Tuhan, bisa menyembuhkan, bahkan dia bisa berbuat baik demi nama Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan orang ini? Kenapa Tuhan sampai bilang aku tidak kenal? Padahal dalam kacamata kita, orang-orang yang bisa melakukan mujizat, bisa menyembuhkan, orang yang tekun dengan Tuhan, orang yang setia dengan Tuhan, orang yang bergumul dengan Tuhan. Kenapa? Ada satu fakta yang lain. Satu fakta lain menunjukkan seorang pengkhotbah besar, saya pernah menceritakannya, yang bernama Charles Stapleton. Charles Stapleton ini adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa. Dia sangat terkenal. Dia adalah sahabat dari Billy Graham. Kemana Billy Graham pergi, dia ikut. Dia pengkhotbah yang luar biasa. Dia pengkhotbah ribuan orang, 10.000 orang sekali berkhotbah. Banyak sekali dia berkhotbah. Tapi satu kali ketika dia sedang duduk, dia membuka satu majalah, namanya majalah Life. Ketika dia buka majalah itu, kemudian dia lihat ada satu gambar. Jadi satu gambar itu adalah salah satu perempuan di Afrika yang badannya begitu kurus kering karena kelaparan, sedang menggendong anaknya, sedang menyusui anaknya yang sudah mati. Anak itu kemudian dipeluk begini, seperti seorang yang sedang menyusui, kemudian anak itu sudah mati di dalam pelukannya. Kemudian Charles Stapleton itu mikir begini loh Pak Ibu, masa sih ada Tuhan? Masa Tuhan itu membiarkan orang yang seperti ini diciptakan oleh Tuhan dan kemudian Tuhan membiarkan? Maka mungkin ada Tuhan. Kok bisa Tuhan itu membiarkan seperti ini? Lama-kelamaan mulai dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ketika dia tidak percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu, dia berkhotbah dengan luar biasa. Dia masih berkhotbah selama bertahun-tahun setelah dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia masih berkhotbah. Ada banyak ribuan orang, puluhan ribu orang. Dia berkhotbah memberkati banyak orang. Tetapi dia sendiri kehilangan imannya kepada Tuhan. Dia kehilangan imannya. Dia pengkhotbah yang luar biasa. Kalau kita dengar nama Billy Graham, kita sudah mendengar negara Amerika begitu kan, penasehat begitu banyak presiden Amerika. Dia adalah orangnya. Dan dia adalah sahabatnya yang pelayanan dengan dia. Dia bisa tinggalkan Tuhan. Bahkan sampai akhir hidupnya dia tinggalkan Tuhan. Dia tidak pernah balik lagi. Dia tinggalkan Tuhan. Dia pengkhotbah luar biasa. Bahkan dia menulis satu buku yang mengatakan bahwa selama tinggal Tuhan, alasanku meninggalkan iman Kristen. Ini apa Bapak Ibu? Dalam Wahyu dikatakan ketekunan orang beriman, tetapi ada orang-orang yang luar biasa melayani Tuhan, belajar teologi dengan baik, berkhotbah dengan baik, memberkati ribuan orang. Dia tinggalkan Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan. Kok rasanya kok kayak gak ada jaminan Bapak Ibu ya? Kok rasanya berat sekali? Kenapa? Apa yang terjadi? Saudara, inilah yang sebenarnya menjadi masalah. Yang menjadi masalah, problemnya itu ada di dalam penafsiran. Saudara, apa itu penafsiran? Jadi seringkali ketika situasi itu terjadi, begitu ya, situasi atau masalah itu terjadi, kita mulai menafsirkan Tuhan itu seperti apa. Kita mulai menafsirkan. Ketika Charles Stapleton begitu ya melihat gambar itu, dia mulai menafsirkan dan dia berkata, nggak mungkin ada Tuhan. Kalau Tuhan baik, nggak mungkin Tuhan biarkan orang sampai menderita seperti ini. Mungkin kita juga bertanya-tanya. Dalam hati kita mungkin juga bertanya-tanya dan pasti bertanya-tanya, kenapa Tuhan membiarkan? Jangankan membiarkan orang menderita, kenapa Tuhan membiarkan aku menderita? Kan begitu pertanyaannya. Seringkali penafsiran kita itu menjauhkan kita dari Tuhan. Itu problemnya. Penafsiran kita menjauhkan dari Tuhan. Kita kembali gitu ya. Kita kembali berbicara tentang ketekunan. Jadi ketekunan itu benar-benar satu hal yang sangat dibutuhkan. Tapi ketekunan yang seperti apa? Karena seringkali penafsiran kita terhadap Tuhan itu seringkali berubah. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang yang karena alasan A dan B, seolah logis begitu, dia tinggalkan Tuhan. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Kita sering menginterpretasi Tuhan, oh Tuhan itu yang baik yang ini, oh Tuhan yang kurang baik yang ini. Kita menginterpretasi Tuhan.
menafsirkan Tuhan itu apa. Kalau kita berbicara tentang mengapa orang itu suka tekun dan tetap teguh, gitu ya. Kalau lagu tadi seperti wanita yang mengurapi dan mengajar kita untuk setia sampai akhir. Sungguh saya tidak berani mengatakan itu mudah, sulit sekali. Bapak Ibu lebih banyak mengalami bahkan daripada saya tentunya. Nah, kita akan melihat apa sebenarnya, gitu ya. Apa sih kuncinya? Kuncinya supaya kita ini tetap setia. Ini loh Bapak Ibu. Apa kuncinya? Karena orang tekun, dia udah melayani Tuhan sampai dia berkata, Tuhan aku menyembuhkan demi nama, Tuhan aku mengadakan mujizat demi nama. Ditinggali Tuhan kok. Tuhan nggak kenal dia. Orang udah melayani dengan luar biasa. Tuhan bisa bilang bahwa nggak kenal. Lah, coba kita lihat di dalam Yakobus. Ini hal yang perlu kita lihat. Yakobus pasal yang ke-5. Coba kita lihat apa yang hari ini Tuhan mau berikan kepada kita mengenai ketekunan. Yakobus pasal yang ke-5 ayat 10 sampai 11. Yakobus pasal yang ke-5 ayat 10 sampai yang ke-11. Saya bacakan bagi kita semua. Yakobus pasal 5 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Apa sebenarnya ketekunan yang ditinggalkan oleh para nabi kepada kita? Ketekunan apa? Gitu ya. Ketekunan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Kalau di sana dikatakan para nabi telah meninggalkan teladan apa? Teladan ketekunan. Tapi ketekunan seperti apa? Ketekunan untuk melayani Tuhan, Tuhan bisa bilang tidak kenal. Aneh sekali. Karena tekun ini tidak hanya berbicara bahwa aku tidak menyangkal Yesus, tetapi ketekunan, gitu ya. Ketekunan para nabi, ketekunan orang kudus, bukan hanya aku tidak menyangkal Yesus. Tapi ketekunan ini apa? Ketekunan untuk, nah ini yang menjadi sangat penting sekali. Ketekunan untuk mencari Tuhan di masa yang sukar. Philip Yancey dalam bukunya yang berjudul gini Bapak Ibu, ini di Indonesianya, Mengapa Engkau Meninggalkan Aku? Dia mengajak para pembacanya, para orang yang membacanya untuk begini, untuk tidak hanya berani mempertanyakan mengapa Allah seakan-akan meninggalkan aku. Untuk supaya kita tidak hanya berani berkata, Tuhan mengapa Engkau tinggalkan aku? Mengapa Engkau seolah-olah nggak ada Tuhan bagiku? Tetapi, kata Philip Yancey, tetapi juga berani menemukan iman kita saat melewati ujian terberat dalam hidup kita. Tidak hanya berani berkata Tuhan kenapa, tetapi kita juga berani apa? Berani untuk menemukan iman saat kita melewati ujian terberat dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang membuat kita melihat bahwa Tuhan seolah-olah meninggalkan kita. Kita berani mempertanyakan kepada Tuhan, sekalipun kita tidak mengucapkan dengan kata-kata kita, tapi dalam hati kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Philip Yancey berkata, mari kita juga berani menemukan iman dalam kondisi itu, menemukan iman dalam hal yang sulit itu. Adalah iman yang sejati, ketekunan yang sejati, perseverance, ketekunan bahwa di dalam masa susah, di dalam masa senang, dia berjumpa dengan Tuhan. Itulah ketekunan. Bukan ketekunan yang bisa melakukan mujizat, bisa menyembuhkan, itu nggak jadi jaminan. Itu bukan jaminan orang itu diperkenan Tuhan. Enggak jaminan. Heran kadang-kadang saya melihat realita yang seperti ini. Orang yang begitu luar biasa bisa jadi orang itu ditolak Tuhan. Beda orang-orang yang biasa, yang ya kalau di dalam Alkitab itu dikatakan seperti
seperti janda miskin yang memberikan hanya 2 peset. Tapi Tuhan itu mengatakan bahwa dia itu lebih luar biasa daripada yang memberi banyak. Menurut ukuran kita, orang yang tekun yang mana, yang luar biasa yang mana, ya yang banyak. Tapi Tuhan tidak. Tuhan melihat jauh dalam diri kita. Ketekunan itu selalu melibatkan iman. Ketekunan itu berarti bahwa di dalam segala hal aku menemukan Tuhan. Di dalam segala hal aku menemukan Tuhan. Ini disebut dengan penafsiran iman. Kita menafsirkan kehidupan kita dengan menafsir dengan iman. Iman kita yang menafsirkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Iman kita menafsirkan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara, saya yakin 100% kalau Yusuf, begitu ya, Yusuf dalam Alkitab tentunya, bukan Pak Yusuf ya, Pak Yusuf saya nonton gitu. Yusuf dalam Alkitab begitu. Ketika dia berada dalam masa sukar, kalau dia tidak menafsirkan apa yang terjadi dengan iman yang dia pasti tinggalkan. Dia tidak percaya lagi sama Tuhan. Tapi dia menafsirkan dengan iman. Dia tahu ada Tuhan. Sekalipun dia sampai dihianati, dia dibuang, dia difitnah, dia menderita oleh karena banyak hal. Tapi dia tahu bahwa di balik segala hal itu, dia menafsirkan dengan iman ada Tuhan kok. Ada Tuhan yang tidak pernah berhenti. Ini bukan berarti Yusuf tidak pernah menangis, tidak berarti Yusuf tidak susah, tapi menafsirkan dengan iman menolong kita. Dan inilah menafsirkan dengan iman itu artinya. Menafsirkan dengan iman itu bukan berarti kita menyangkali realitas sulit. Bukan berarti, oh nggak sulit kok, padahal kita sulit. Menafsirkan dengan iman itu bukan berarti kita menyangkali, kita menolak, kita sedang berduka. Saat kita berduka, kita tidak boleh menyangkal. Menafsirkan dengan iman itu bukan berarti, oh aku tidak berduka. Kalau kita berduka, kita berduka. Menafsirkan dengan iman itu tidak menolak untuk berduka, tidak menyangkal untuk berduka, tetapi berani memeluk, berani merangkul anugerah kelemahan itu, berani merangkul kedukaan itu, berani merangkul anugerah kelemahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, merangkul anugerah Tuhan yang sungguh sulit untuk kita terima. Ketekunan tidak hanya berbicara tentang datang ke gereja, tapi ketekunan berbicara tentang merangkul anugerah Tuhan yang sulit kita terima. Anugerah Tuhan yang kadang-kadang Tuhan jangan yang ini, Tuhan kasih kadang-kadang. Tuhan jangan ambil kekasihku, Tuhan ambil. Merangkul duka, merangkul duka, memeluk duka, anugerah kelemahan yang Tuhan berikan kepada kita. Sungguh tidak mudah. Tapi itu ketekunan. Ketekunan tidak hanya bicara aku datang ke gereja, aku setia memberi kepada Tuhan, tetapi merangkul anugerah Tuhan, anugerah kelemahan yang Tuhan berikan. Itulah yang terjadi. Merangkul anugerah kelemahan. Inilah yang dialami oleh di dalam Yakobus 5 tadi. Para nabi, para teladan-teladan itu mereka merangkul duka. Mereka tidak menolak duka. Justru mereka menjadikannya sebagai tempat untuk berjumpa dengan Tuhan. Mereka tidak menolak Tuhan. Mengapa Engkau berikan aku duka? Aku ini nabi, aku ini orang setia dengan Tuhan. Dan mereka hidup dalam duka itu. Saudara, dikala Tuhan tidak sesuai harapan kita, masihkah kita percaya dan tekun mencari Dia? Ketika permintaan kita tidak diberikan sesuai dengan doa kita, maukah kita menerima yang Tuhan berikan? Ketika kita sudah setia sama Tuhan, tetapi justru ada banyak masalah, kerja tidak berhasil, usaha sulit, masihkah kita tetap percaya kepada Tuhan? Ketika hidup kita rasanya seperti dunia runtuh, orang yang kita kasihi meninggalkan kita, diambil oleh Tuhan kembali, masihkah kita bertekun mencari Dia? Masihkah kita mau mencari Dia? Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah Allah masih bersamamu? Apakah Allah tetap bersamamu saat ini? Tapi mengapa kalau Dia bersamaku, Dia tidak peduli kepadaku? Mengapa Dia melakukan ini kepadaku? Tuhan, tidak bisakah Engkau, kita mungkin bertanya begitu, tidak bisakah Engkau mengabulkan doa yang ini? Doa yang
juga tidak kabulkan, saat Tuhan tidak kabulkan seperti harapan kita, mau kita mencari Dia. Karena Paulus berdoa ketika dia memiliki duri dalam daging, aku sudah meminta kepada Tuhan sampai 3 kali. Saudara, kalau meminta sampai 3 kali itu artinya benar-benar 3 kali. Tapi minta sampai jueh, saudara. Jueh itu waleh gitu. Dia minta, tapi nggak dikasih sama Tuhan. Dia minta apa? Minta kesembuhan duri dalam daging. Ada yang menafsirkan ini sakit penyakit, ada yang masa ini mengatakan ini pergumulan. Tapi Tuhan itu ketika Paulus minta, Tuhan nggak berikan sesuai dengan doanya. Tapi aneh sekali, Paulus itu masih mau mencari Tuhan. Bahkan dia berkata, justru dalam kelemahanku ini, dalam anugerah kelemahan, kuasa Tuhan menjadi nyata. Merangkul anugerah kelemahan, itu yang Paulus lakukan. Tokoh-tokoh Alkitab mengajari kita, keteladan kepada kita, bukan untuk menolak penderitaan, bukan untuk mengatakan penderitaan itu Tuhan jahat, tapi memeluk anugerah kelemahan, memeluk duka. Yang sering terjadi adalah interpretasi kita saat kita berduka, saat kita susah. Interpretasi kita sudah mulai berubah, pandangan kita terhadap Tuhan sudah mulai berubah. Saudara, satu orang yang sangat terkenal, pembuat dari handphone Apple, Steve Jobs. Steve Jobs itu yang bikin, kalau ada laptop biasanya ada gambar apel digigit. Nah, itu pokoknya yang berhubungan dengan itu karyanya Steve Jobs. Gitu. Steve Jobs, orang yang buat Apple itu, gitu ya, MacBook dan lain-lain, semua dia yang desain, dia pelopornya, dia co-foundernya, dia adalah orang yang hebat sekali. Steve Jobs suatu hari, gitu ya, ketika dia sedang buka-buka majalah, begitu. Kemudian ketika dia buka majalah, dia menemukan 2 anak Nigeria di dalam majalah Life tanggal 12 Juli 1968. Saat itu ada perang saudara yang mengakibatkan jutaan orang lebih meninggal. Saat itu Steve Jobs sedang berumur 13 tahun, dia masih remaja. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana Tuhan yang penuh kasih itu membiarkan 2 remaja itu, 2 anak Nigeria itu tersiksa, mereka menjadi korban. Bagaimana Tuhan yang penuh kasih itu bisa membiarkan 2 anak Nigeria itu begitu menderita. Apa yang dilakukan Steve Jobs yang masih remaja itu? Dia mulai berpikir bagaimana Tuhan dapat membiarkan ini terjadi. Kemudian dia bertanya kepada pendeta. Saudara, Steve Jobs itu datang kepada pendeta, dia bertanya begini kepada pendetanya, Pak Pendeta, apakah Tuhan tahu segalanya? Pertanyaan Steve Jobs pertama. Pendetanya dia bilang gini, pendetanya, iya, dia tahu segala sesuatu. Bahkan sebelum kamu menunjuk dengan tangan manapun, dia tahu. Dia bilang begitu, pendeta itu. Terus kemudian Steve Jobs itu berkata lagi kepada pendetanya. Dia menunjuk satu gambar di dalam majalah lain itu. Kemudian dia tunjuk gambar itu. Pak Pendeta, berarti Tuhan tahu apa yang terjadi dengan mereka. Pak Pendeta itu nggak bisa jawab apa-apa. Pak Pendeta itu kemudian diam saja dan tidak punya jawaban apa-apa. Saudara, itu terakhir kalinya Steve Jobs menginjakkan kakinya ke gereja. Itu terakhir kalinya Steve Jobs menginjakkan kakinya di gereja. Setelah itu sampai dia mati, dia tidak pernah lagi datang ke gereja. Dia tidak pernah lagi datang ke gereja. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata bahwa penafsiran interpretasi dari Steve Jobs itu menjauhkan dia dari Tuhan. Apa yang terjadi dengan 2 anak Nigeria itu menjauhkan dia dari Tuhan. Kenapa? Interpretasinya dia, penafsirannya dia terhadap Tuhan. Tetapi saudara, gambar yang sama. Kalau saudara suka musik-musik luar negeri, gitu ya, Bono, penyanyi YouTube, kemudian 2, YouTube, gitu ya. Penyanyi YouTube itu tuh penasaran dengan perkataan Steve Jobs yang bikin dia tidak setia kepada Tuhan, dia meninggalkan Tuhan. Kemudian Bono, penyanyi itu, kalau cari aja Bono, penyanyi YouTube, gitu ya, itu akan muncul. Kemudian ketika
Setelah dia baca, tergugah hatinya. Dia tergugah hatinya. Kemudian dia membuat satu company, suatu lembaga, suatu badan yang bernama WAN. Badan itu khusus untuk menyuarakan suara-suara penderitaan, supaya penderitaan itu dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya, supaya tidak ada lagi penderitaan seperti itu, tidak ada lagi perang. Saudara, interpretasi gambar yang sama. Steve Jobs ketika dia melihat gambar itu, dia nggak lagi setia sama Tuhan. Tetapi Bono, seorang penyanyi itu yang takut akan Tuhan itu, yang setia sama Tuhan. Kemudian dia melihat gambar itu, dia lihat penasaran dia, kok bisa sih Steve Jobs itu? Dia lihat gambarnya, langsung dia tergerak hatinya. Dia bikin satu lembaga untuk menolong. Inilah yang terjadi, bahwa di dalam kehidupan kita bisa menemukan Tuhan. Kita bisa menemukan Tuhan. Bahkan kalau saudara yang cukup terkenal rumah sakit William Booth, itu pendirinya namanya juga William Booth, gitu ya, dari Salvation Army. Salvation Army itu biasanya pendetanya yang pakai itu loh, pakai seragam putih-putih gitu, pakai kayak gitu kira-kira. Lah, satu kali William Booth itu baca Alkitab gitu ya, dia baca Alkitab, dan dia baca kok mulai tidak kelihatan. Terus kemudian ketika dia melihat kok matanya kabur gitu ya, sudah mulai 25 tahunan lebih gitu. Kemudian ketika kabur, kemudian dia cek ke dokter. Nah, ketika dia cek ke dokter, ternyata mata sebelahnya itu retinanya sobek. Retinanya sobek. Nah, ketika retinanya sobek, dia cek sebelah lagi, matanya ternyata juga sobek. Terus dokter itu bilang begini pada William Booth, mungkin sekitar 3 hari lagi matamu akan buta. Dia bilang begitu. Apa yang dilakukan Steve Jobs? Steve Jobs ngapain? Dia malah bilang begini, ibu-ibu, dia bilang, thanks God, terima kasih Tuhan sudah mengizinkan aku melayani dengan mata terbuka, dan tiba saatnya aku akan melayani dengan mata tertutup. Saudara, dia mengatakan, Tuhan, terima kasih Tuhan mengizinkan aku melayani dengan mata terbuka, dan tiba saatnya aku melayani dengan mata tertutup. Inilah orang yang beriman, yang tidak terus-menerus salah ngerti sama Tuhan. Kita salah ngerti terus sama Tuhan. Tuhan bikin ini, kita gini. Tuhan ini, bikin. Inilah orang yang beriman, yang belajar terus beriman, yang tidak selalu melihat Tuhan selalu salah. Sekali lagi, mengeluh bukan berarti tidak beriman. Menangis bukan berarti tidak beriman. Meminta kesembuhan bukan berarti tidak beriman. Bukan berarti kita tidak takut. Doa tidak dikabulkan bukan berarti kita tidak beriman. Berduka atas kasih kita yang dipanggil Tuhan bukan berarti kita tidak beriman. Lalu apa? Coba kita lihat gambar ini supaya ini lebih jelas. Bapak Ibu, di sana ada gambar, di bagian yang sebelah sana ada manusia, kemudian Allah, relasi antara dan manusia. Tetapi di dalam relasi antara Allah dan manusia ada apa? Di sana ada di garis yang tanda panahnya itu, tanda panah dari Allah dan tanda panah dari manusia. Ada apa? Ada yang namanya penderitaan, ada kemiskinan, ada kekayaan, ada kehilangan, ada kedukaan, ada kesedihan. Ini adalah apa, saudara? Tempat perjumpaan dengan Tuhan. Seperti apa? Seperti para nabi tadi. Mereka menafsirkan, mereka bisa melihat Tuhan di dalam kondisi mereka itu. Inilah arti orang tekun. Orang tekun itu bukan hanya orang yang beribadah, yang persembahkan untuk Tuhan, tetapi orang yang tahu bahwa di dalam segala hal, di dalam penderitaan, suka, senang, kedukaan, ini adalah konteks perjumpaan dengan Tuhan. Ini yang Tuhan berikan. Ini yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita apa? Ini menjadi konteks. Tuhan mau kita bertemu dengan Dia. Tuhan mau, Tuhan membawa kita. Kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi supaya kita dekat dengan Dia. Bapak Ibu, coba gambar selanjutnya lebih berjelas lagi. Jadi ada gambar telur, Bapak Ibu, kayak telur bulat-bulat itu, kayak telur itu, gitu ya. Jadi begitu di bagian yang keluar itu ada penderitaan, di bagian yang keluar ada kesulitan, di bagian yang keluar ada kehilangan, di bagian yang keluar bisa jadi kaya. Tetapi apakah semua itu, begitu ya, semua itu masuk ke dalam? Di dalam semua itu ada apa? Ada Tuhan yang berkarya. Ada Tuhan di balik segala hal yang kita lakukan ternyata. Di balik segala hal yang kita miliki ada Tuhan.
berjumpa dengan Tuhan? Apakah yang kita miliki membuat kita berjumpa dengan Tuhan? Apakah yang kita alami membuat kita berjumpa dengan Tuhan? Kita membaca dengan apa? Kita membaca dengan iman yang Tuhan berikan. Kita membaca, kita menginterpretasi dengan iman. Penderitaan, kesulitan itu harus masuk ke lebih dalam dari apa yang kita alami, yaitu Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan di dalam. Maka di dalam Amsal sana dikatakan Tuhan memberikan kekekalan dalam diri kita. Ada di sana. Di dalam apa yang kita alami ada Tuhan di dalamnya. Di dalam banyak hal. Ya, bahkan dalam Matius 6:33, saya tahu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cuma ditambahkan kepada semua realitas itu ada Tuhan di dalam. Dan kita mau hidup menemukan Tuhan dari apa yang semua yang kita lakukan. Karena hidup itu adalah ibadah yang selalu berdiri di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi dalam diri kita, apa yang sudah kita alami, kita sedang berdiri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau kita tekun. Dan janji Tuhan yang sudah diberikan kepada kita jelas sekali. Coba kita baca sekali lagi di ayat yang terakhir untuk penutup. Kita baca sekali lagi Wahyu 14 ayat yang ke-13 saja. Wahyu 14 ayat 13 saja kita baca secara bersama-sama. Baik yang ada di sini dan juga yang ada di rumah, kita baca bersama-sama di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-13. Mari kita bersama-sama membaca pada hitungan ketiga, 2, 3. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jari lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Itulah janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Kenapa? Karena kita menafsirkan semua yang kita alami itu dengan kacamata iman, dengan Tuhan yang selalu hadir di dalamnya. Karena kita sudah melakukan, kita tekun untuk melakukan itu, maka mata kita tertuju kepada ayat yang ke-13. Sekalipun kita berada di sini. Tadi ketika saya berangkat, ada satu kata yang menarik sekali. Dia bilang begini, mungkin kita berduka, dan duka kita tidak akan hilang duka kita. Tetapi ketika kita coba mulai menafsirkan dengan iman, itu menolong kita. Duka kita tidak akan pernah hilang. Untuk sampai kita di dunia ini, duka kita akan masih ada. Kita masih bisa mengingat, masih ada kita berduka. Tetapi menafsirkan dengan iman itu menolong kita. Dan tafsiran kita itu sampai kemana? Sampai kepada kekekalan. Kita tahu ada kekekalan yang selalu menanti kita. Kita berduka, ya, tidak bisa hilang. Kita terus menafsirkan dengan berjumpa dengan Tuhan. Sampai nanti kita berjumpa, berjanji Tuhan, bertemu di awan-awan yang pernah. Itu mata kita akan terus ke sana. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih kepada Engkau karena Engkau mengajar ketekunan kepada kami. Kami mengakui tidak mudah bagi kami untuk tekun di hadapan Engkau, untuk tekun di dalam iman, untuk tekun di dalam mengerjakan akan kebaikan, mengerjakan akan panggilan. Tidak mudah Tuhan, tidak mudah. Dan Engkau mengatakan itu di dalam Wahyu, itu sungguh menolong kami Tuhan. Mengajari kami arti ketekunan sejati, mengajari kami arti ketekunan di hadapan Tuhan, bahwa mata kami selalu tertuju kepada Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati ibu, bapak-bapak yang hadir di tempat ini, anak-anak pemuda yang hadir di tempat ini. Dan mereka kumpulkan Tuhan, biarlah hari ini kami mempunyai kacamata yang berbeda, menafsirkan dengan cara yang berbeda, menafsirkan apa yang kami alami dengan lebih benar, sesuai dengan firman. Terima kasih Tuhan. Ajari kami tekun dan tekun setiap saat. Kalau kami, bapak ibu, bapak yang ada di rumah, anak muda dari rumah Tuhan, Tuhan berkati. Apa yang menjadi pekerjaan usaha Tuhan berkati. Apa yang menjadi apa sudah dialami, Tuhan juga menolong. Sekalipun kami begitu suka untuk menafsirkan dengan iman kami. Tolong kami Tuhan, ngobrol dengan kelemahan ini, supaya kami mau belajar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu.
Biarlah firman-Mu terus menolong kami, menggema dalam hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang tekun sampai akhir hidup kami. Tuhan panggil kami demi Kristus Yesus, Tuhan yang telah mati bagi kami, yang telah menebus kami. Bahkan yang hari ini kami peringati dalam perjamuan kudus, yang mengajari kami arti ketekunan yang sejati. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, pemerintah firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini oleh Saudara Kristus Purnomo, sama CD Semangat ya Surabaya Usai Program. Terima kasih. Berarti kampanye lebih lanjut. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tiba saja kita masuki perjamuan suci pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 37 sampai dengan 31. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum memahami tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kami yang memarah saya dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan diri kita. Kita akan angkat satu buah pujian bersama-sama. Salibnya, 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 selamanya. Doa
bersama-sama memegang sepotong roti di tangan kanan kita yang merupakan lambang daripada tubuh Tuhan yang terpecah-pecahkan untuk kita sekalian orang-orang berdosa. Sementara kebenaran firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan setelah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan yang berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan makan bersama-sama dengan rasa syukur. Terima kasih kita kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan pindahkan cawan bersih ayat 60 di tangan kanan kita. Ia merupakan lambang daripada darah Tuhan yang telah curah untuk kita sekalian orang-orang berdosa. Sementara kebenaran firman Tuhan berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan syukur doa kita kepada Tuhan pagi hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih pagi hari kami sudah ikut ambil bagian dalam perjamuan suci. Tuhan yang meneguhkan kami, Tuhan menolong kami. Seperti dalam menang pagi hari-hari kami ke depan, biar kami terus dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Di tengah-tengah berbagai macam kesulitan, tantangan hidup yang harus kami alami, kami jalani. Kami tahu Tuhan menyertai kami semuanya sampai kepada kesudahan. Teguhkan kami, kuatkan kami yang hadir pada pagi hari ini di rumah Tuhan maupun mereka mengikuti acara di rumah masing-masing dalam ibadah bersama keluarga. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan segala syukuran doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan kualitas pekan kita, saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara sekalian, pada ibadah kita minggu depan di tempat ini pada tanggal 16 Agustus 2020, khusus untuk gereja sama jemaat Koblen, akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Matulesi. Kemudian pada hari Selasa, dalam acara kita minggu depan akan dilayani oleh Saudara Thomas Erwin dengan Bapak Penatuan Sulinda Rianto pukul 6:30 malam. Saudara bisa mengikutinya, disiarkan secara langsung dari Dharma Harapan. Pada bagian kaum wanita pada Rabu sore, jam 5 sore akan dilayani Bapak Pendeta Muda Pondekia dari Raya Arjuna Bromo. Dan pada malam harinya, malam kita pada hari depan akan dilayani oleh Saudara Petrus Purnomo pada pukul 7 malam. Hanya sudah bisa mengikuti acara ini dengan baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada berita juga bahwa Saudara Gustus telah kami berdoa Bapak di surga, doakan supaya Tuhan juga memberikan kekuatan hiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kita doakan saudara-saudara kita ini sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita semuanya dapat kami sampaikan kepada saudara sekalian pada pagi hari ini, dan yang menjadi perhatian buat kita bersama-sama, sehingga ibadah kita dapat kita lakukan dengan baik melalui streaming secara langsung maupun saudara yang hadir dalam ibadah di gereja kita untuk memberkati kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita juga diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Silakan tugas bisa maju ke depan dan persembahan kita. Kita akan ujian bersama-sama. Janji-Mu seperti fajar di pagi ini, tidak pernah terlambat untuk bersinar. Janji-Mu seperti
yang meneguhkan kami, menolong kami di tengah-tengah berbagai macam kesulitan yang harus kami hadapi. Berikan kami ketekunan dan tahan yang sungguh-sungguh kami dipertahankan. Tuhan yang memberikan ketahanan kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Berdoa Bapak Saudara Petrus Purnomo yang juga terus memberkati dan menolong Bapak lebih lanjut dalam badan tugas yang Tuhan percayakan. Nama Tuhan dimuliakan, diagungkan. Berdoa untuk kami hadir dan juga memberkati kami, meneguhkan kami. Berdoa juga khususnya untuk saudara keluarga Bapak Kustil yang juga memberikan penghiburan, kekuatan di tengah-tengah duka yang dialami oleh keluarga ini. Terima kasih Pak. Jemaat-jemaat yang sakit dan lemah tubuh biar juga memberikan pemulihan dan pertolongan secara pribadi pagi hari ini. Bapak Surgawi, terima kasih menyerahkan juga untuk persembahan kami. Dalam seluruh apa yang kami lakukan dan kami kerjakan pagi ini sungguh memuliakan nama Tuhan. Bila mana sebentar kami mengakhiri ibadah kami dan pulang ke rumah kami masing-masing, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan beserta dengan kami semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat yang kekasih, sekarang pulanglah dan terimalah segala berkat daripada Tuhan. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus serta